Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, Mang Cek Bicek, dulu-dulu di mana berada ya. Kita ketemu lagi dalam Sriwijaya Siang edisi hari ini, Minggu 21 Januari 2024 dengan kulo Cek Lisa ngerewang Mang Cek Bicek ya, sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk siang hari ini Cak biasa kalau pukul 11 lewat 10 menit kita bakal ketemu lagi di acara obrolan UMKM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Alhamdulillah untuk siang hari ini sahabat budaya, Cak Lisa sudah ada rewang ya di obrolan budaya kita siang hari ini. Di studio Perempat sudah hadir narasumber kita ada Cek Linda Karita ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Linda. Waalaikumsalam, Cek. Iya. Kita di sini pakai C ya. Cekan. Iya, Cek Linda dengan Cek Lisa. Nah, mantap. Berarti Sama-sama L. Iya, sama-sama L ya. Oke. Sahabat budaya, Cek Linda Askarita ini merupakan owner Lins Rumah Jahit ya, dan kita akan ngobrol berkaitan dengan UMKM dengan topik yaitu busana zero waste, busana masa depan ramah lingkungan dan minim limbah. Nah, ini menarik untuk kita ketahui ya. Karena kalau dengar kata-kata zero waste mungkin kita sudah sering ya, tapi busana zero waste. Nah, ini yang patut kita ketahui sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, diinformasikan juga sahabat budaya kalau nak bergabung pacak melok di line telepon kita di 351 656 atau di WhatsApp-nya pacak juga ya di 0897 7884 884. Cak Lisa tunggu ya yang nak nanya kaget terkait dengan topik kita. Dan juga sahabat budaya, siaran kita pacak di Meloi di 88,4 FM, juga di RRI Digital, dan juga mak ini hari kita lagi live YouTube. Wah, iya live YouTube Perempat. Jadi jangan tak dijinggo ya, ada Cak Lisa sama Cak Linda di sini. Nah, lah ada yang nak bergabung tapi kaget ya. Kita nak dengar ke dulu bincang ataupun obrolan kita di awal obrolan UMKM kali ini mengenai busana zero waste, busana masa depan, ramah lingkungan dan minim limbah. Nah, Cak Linda, Ya. mungkin pacak dicerita ke terlebih dulu mengenai busana zero waste ini yang Cak Manunian yang ramah lingkungan dan minim limbah. Nah, itu dia, Cek. Iya, oke. Umumnya kan pakaian itu ya pakaian biasa ya. Itu kalau kita busananya. buat itu biasanya limbahnya pasti banyak. Sisa potongan-potongan kainnya. Nah, limbah ini kan jadi saat ini limbah fashion itu kalau yang aku baca itu Iya. terbesar kedua. Nomor 2 terbesar di dunia. Setelah sampah plastik. Iya. Iya. Apalagi kalau bahan pakaiannya tuh dari seratnya bukan serat alam, serat sintetis. Utamanya Nah, itu- dari sintetis ya. Iya, itu sama becak plastik kan, Cek. Iya, iya. Nah, berawal dari situlah aku ngerasa, ya Allah, ngapa aku selama ini, berarti aku sudah jadi penyumbang limbah, pencemar bumi. Nah, sejak itulah aku berpikir, tepatnya sih sekitar awal-awal COVID itu 2000. Tahun 2021. 2020 sudah mulai 2019 itu sudah mulai terpikir kan. Awalnya baru buat linan-linan dari sisa perca itu kan buat peralatan rumah tangga itu. Nah, setelah tahun 2021 itu awal Covid itu mulai ngelirik untuk fashion. Iya. Nah, dari situ mulai belajar tentang zero waste. Nah, pakaian zero waste ini benar-benar minim limbah. Oke. Dari teknik jahit, teknik potongnya, yang biasanya kalau kita buat baju konvensional, baju-baju biasa itu limbahnya bisa satu kantong resek sih kok baju. Kalau ini paling cuma satu genggam untuk meratakan pinggiran kain baik. Nah, dari situ.
Jadi bisa dikatakan busana zero waste ini merupakan busana masa depan karena dalam proses pembuatannya ini seminimal mungkin tidak menyisakan bahan yang Iya. secara percuma ya. Iya. Jadi tidak sia-sia dan jadi limbah ya. Iya, sekecil Oke. apapun kalau bisa dimanfaatkan tetap kita manfaatkan. Jadi sayang ya di Benar. bahannya kalau Sayang dibahan. dari sekantong pacak jadi segenggam. Cuma ya. segenggam paling banyak. Itu yang hebatnya dak ya. Oke. Yalah sahabat budaya, kalau nak melok tadi ada yang sudah nak bergabung ya di 351656 nak melok ngobrol di dialog UMKM kita siang hari ini. Cik Lisa tunggu ke ya di edisi Minggu 21 Januari 2024. Nah, tadi sepintas kita sudah mengenal mengenai busana zero waste yang merupakan busana masa depan, ramah lingkungan dan minim limbah. Jadi jangan tak tahu lagi sahabat budaya ya. Oke, karena kita lah tahu dari Cik Linda Askarita yang bisa dikatakan sebagai pelopor ya dari gerakan, maksudnya ngajak kita galo-galo Iya, untuk sedapat menyayangi lingkungan kita, Iya. salah satunya dengan mengurangi limbah yang Limbah, ada dari segi fashion ya, dari Iya, dari pakaian. dari pakaiannya. Jadi kalau Oke. dengan pakai pakaian zero waste ini sama-sama ikut bantu bumi lah, melindungi bumi dari Melindungi pencemaran. bumi dari pencemaran setelah ada sampah plastik, Plastik, tadi yang iya. nomor 1 ya. Iya, benar. Oke. Nah, Cik Linda juga mungkin pacak cerita terkait dengan aktivitas Cik Linda sendiri yang merupakan owner Lins Rumah Jahit ini. Kita pengen tahu juga apa dia nih rumah jahit ini di mana ya, berdirinya kapan kira-kira ya. Iya. Kalau ada yang nak ke sana, Ai jadi. jadi saja di saja Jadi, situ ya, nak boleh. nyingok, penasaran. Ya mulanya apa diri ke rumah jahit Lins ini setelah berhenti begawe. Karena setelah resign ya. dari begawe, karena ya mikir apalagi yang harus digawe ke di Lakukan, rumah, ya. di rumah. Akhirnya memang basic jahit karena memang lulusan dari sekolah kejuruan waktu itu. Akhirnya ya bikinlah rumah jahit ini. Iya. Tapi awalnya masih cuman terima pesanan, jasa jahit. Sampai ya akhirnya ya sampai sekitar tahun 2019 itu mulai terpikir itu tadi baru melirik ke sini, ke zero waste ini. Kalau untuk yang umumnya ya tetap pakaian biasa tetap kayak itu. Tempatnya di Residen Abdul Razak di daerah Sekojo. Alamatnya di daerah Sekojo, Residen Abdul Razak, Lorong Madiun nomor 64. Iya, ada IG-nya juga pastinya. Ada. Apalah tuh? IG-nya nama aku dewek tapi Linda Askarita. Linda Askarita. Iya. Nah, yang nak nyingok-nyingok koleksi di sana pacak juga ada ya. Iya, tapi tidak begitu banyak di situ. Tapi minimal lah kalau kita Ada sudah beberapa. nyingok di IG-nya kan Ada beberapa. gambarannya ya. Iya. Nah, siapa tahu sesuai selera kan model-modelnya. Mudah-mudahan. Nah, ini hari Amin. kita harus memanfaatkan media yang ada dah ya. Iya. Segalanya online mah ini. Benar. Lebih benar, cepat ya. Benar, Nian. Oke. Nah, kalau untuk keberlanjutan dari rumah jahit Lin ini sendiri, mungkin Cek Linda baca cerita ada berapa karyawannya. Untuk saat ini kalau untuk karyawan tetap Dakati memang dicari kalau saat memang lagi banyak padat gawean baru kita ambil. Oh, Kayak iya. itu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan baik karyawannya. Sesuai dengan pemesanan ketika banyak Iya, baru kita ngambil uang lagi. kan? 2 atau 3 wong yang bantu di rumah. Gitu. Oke, jadi tergantung dengan pemesanan. Kalau lagi banyak, Kalau lagi Dakati, udah kalau tidak kate istirahat dulu. tetap dewean Iya. gawe ke. Tapi masih tetap produktif ya, masih tetap buka ya. iya. Balik lagi ke busana zero waste tadi. Tadi kan ada cerita ke proses pembuatannya seminimal mungkin agar tidak banyak menghasilkan limbah. Iya. Dari sekantong jadi Genggam segenggam paling, sisanya. Jadi penasaran juga nak nyingok busananya yang secara langsung, Cek. Boleh. Mungkin pacak kita jingok ya. Iya, yang mana? Kalau Contohnya yang Ini? boleh. yang ini kita buka dulu ya. Kalau ini memang benar-benar dari perca yang ini. Jadi memang sisa-sisa pakaian yang konvensional
percanya kita pilah-pilah sesuai dengan jenis bahannya, Heeh. baru kayak kita gabung-gabungkan. Nah, jadinya kayak ini. Nah, jadinya cantik nih. Jadi tidak kejiwaan percanya. Enggak tahu Wong, kalau itu Iya. sisa-sisa ya. Ini benar-benar potongan batik. Kita Kita sambung-sambung. mungkin bisa dilebarkan, kita lihat di layar. Turun ke dikit. Nah, iya. Benar-benar. Oke, cakep nih Yan bajunya ya. Kalau ini benar-benar Cek. dari perca. Tapi itulah karena kepiawaian penjahitnya, jadi kita yang awam tidak tahu itu kalau dari percaya. Iya, kalau ini masuk kategori zero waste juga, jadi mengurangi limbah kan. Tapi kalau ada pakaian yang benar-benar dari bahan utuh dengan Beda teknik- lagi ya. beda lagi yang bukan dari Pembuatannya. perca. Kalau kayak ini celana, Celana ya. celananya memang dari teknik jahit dan teknik potongnya baik. Jadi memang benar-benar tanpa perca sama sekali. Tapi dijelaskan tanpa perca itu teknik pemotongannya Potongnya, itu. Bermain di sana ya. Cek, Main ya? di situ. Jadi untuk zero waste itu umumnya polanya persegi dia ngambil. Oke. Kalaupun ada lengkungan, kayak sisa potongan lengkungan itu kita manfaatkan untuk di bagian lain dari pakaian Untuk itu. variasi bajunya. Variasinya atau bisa untuk kantong, untuk aplikasi apa cek itu. Selagi masih bisa dipakai, pasti kita pakai. Jangan sampai terbuang. Jangan. Itu contohnya celana Celana spiral. zero waste, celana spiral. Spiral dan teknik jahitnya benar-benar kayak spiral gitu. Jadi dari bahan segi 4 kita potong segi 3, terus dijahit keliling. Tinggal dikerok baik untuk pesak. Dan sisa pesak itu kita jadikan kantong. Dan Jadi ini tidak sisa- terbuang ya, tidak ada sisa. Ini dari sisa bahan pinggang kita jadi ke pita. Dan ini bisa dipakai untuk umuran berapa nih? Ini biasanya yang pakai ini remaja sekitar 30 ke bawah masih bisa. Remaja milenial ya. Iya. Seneng kan tampil cantik Gaya-gaya, santai bisa tapi agak ditarik sopan celana. ya. Iya, sopan. Oke. Tinggal pemakaian bahan. Kita mau pilih bahan apa kayak gitu kan. Tinggal bahannya yang dipilih. Iya, kalau untuk misalnya untuk acara-acara ini cari bahan yang agak mewah. Iya. Kalau untuk hari-hari kita bisa pakai katun. Tapi umumnya zero waste itu kita pakai bahan serat alam. Dia nggak pakai sintetis ya. Sintetis kita hindarin sedapat mungkin. Sebisa Karena memang mungkin. untuk mengurangi. Karena Pencemaran. niat kita mengurangi pencemaran ya. Kalau serat alam bisa hancur kan. Memang kurun waktunya agak lama tapi tetap bisa hancur. Tapi kalau sintetis sama kayak plastik Joh. Itu puluhan tahun, ribuan tahun bahkan mungkin tidak hancur. Iya, merupakan sampah terbanyak di dunia Iya ya. bener Nian. Oke. Nah, itu. Sampai-sampai beberapa hari yang lalu aku baca juga di medsos itu ada hujan plastik. Nah, Itu itu salah deh. satu Lewat banyak plastik. imbasnya ya. Iya. Karena tercemar ya. Iya benar. Oke lah. Iya. Dan sahabat budaya, kita masih lanjut untuk obrolan UMKM kita di siang hari ini sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Sementara yang bergabung, Cik Lisa juga masih tunggu siapa tahu ada yang pengen tahu ya mengenai keberadaan dari busana zero waste ini yang merupakan busana masa depan ramah lingkungan dan minim limbah. Itu yang dicari. Karena kita raso kedewek, ini sampah plastik tidak tertahan-tahan lagi ya. Bejibun. Misalnya dari belanja lah berapa plastik yang dibawa? Pacak 3-4 plastik lebih kadang. Iya. Oke. Cek, kita nak dengar ke lagu dulu ya sebelum Boleh, kita Cek. lanjut. Ya. Karena masih banyak tuh contoh baju yang Iya, kita ada beberapa ini jingok lagi. dengan pendengar kita Iya. ya di dialog kita siang hari ini. Dan sahabat budaya tetap di sini di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sahabat budaya, kita lanjut lagi obrolan UMKM kita di siang hari ini ya, edisi Minggu 21 Januari 2024 ya. Oke, kita masih berbicara mengenai busana zero waste, busana masa depan, ramah lingkungan dan minim limbah, sahabat budaya. Dan masih dengan Cek Linda Skarita, owner Lins Rumah Jahit ya. Oke. Cik Linda, ini untuk nama rumah jahit ini nama dewek caknya ya? Nama dewek. Nama dewek. Okay Agak lah. dimodern ke dikit. Tambah ini dikit Iya, ya. dikit ya. Tambah kode S-nya dikit. Iya. Lins. Oke lah. Mangka mudah nginget tidak ya? Iya. Nah, untuk perjalanan dari rumah jahit Lins ini sendiri, tadi diomong ke mulai dibuka tahun 2000-an ya, sekitar 2000, tahun 2000-an iya. Dengan jumlah karyawan yang bisa ditentukan dalam artian tergantung dengan pesanan ya. Enggak permanen gitu ya. Bukan karyawan tetap ya. Tapi susah-susah gampang juga kalau cari ini ya. Nah, itu karyawan kendalanya. itu ya, Kendalanya di situ. Yang sesuai tantangan juga ini. tantangan benar. Sesuai dengan keinginan kita itu agak susah. Jadi ada banyak yang bisa jahit, banyak yang galak bantu, tapi yang sesuai dengan keinginan kita, yang benar-benar klop lah kalau kata kita tuh kan cocok ya. Dari cara jahit, dari teknik segala macamnya. Nah itu yang susah. Kadang ada yang cocok tidak lama deh. Tidak lama. Dia sudah agak ini, buka deh dia. Dia lari sudah pinter, dia coba usaha sendiri. Ya. Kita cari lagi. Dan tantangan juga, kaget cari lagi yang baru, ngajari lagi. Tapi tidak apa-apa, itulah namanya perjuangan ada aja ya. Iya. Dan dalam perjalanannya Lins Rumah Jahit ini sendiri tergabung dengan komunitas. Komunitas ya. Komunitas apa itu sih? Kalau saat ini aku tergabung di Sriwijaya Saving Crafter. Itu sebenarnya bergeraknya mereka umumnya craft. Tapi memang pakaian juga ada. Kadang-kadang kita diselipkan di situ kan ada yang bikin pakaian juga. Nah dari situ banyak juga sih aku bukan cuma pakaian juga, craft juga. Dari limbah ini juga bisa dijadikan craft kayak tas. Jadi bisa satu style dengan bajunya kaget. Biar matching deh. Matching ya. Menunggu penampilan. Ya. Oke. Jadi dari Lins Rumah Jahit sendiri juga melo dari kegiatan itu bisa nyambung dalam artian untuk mengembangkan usaha yang masih lain. Sejalan lah. Tidak terbatas dengan busana pakaian baik. Bisa ke tas tadi, kerajinan yang lain, mungkin aksesoris yang lain juga sepatu ya. Bisa. Sepatu ya. Dompet clutch kayak itu kan untuk pesta. Oke. Jadi selama ini tergabung juga dalam binaan dari kedinasan. Sama ini dinas perindustrian provinsi sama dinas koperasi. Dan tentunya dari dinas provinsi sendiri, dinas perindustrian ini ada ragam kegiatan juga ya, pelatihan dikasih, terus seminar-seminar, terus perizinan banyak dibantu dari dinas perindustrian untuk UMKM ya umumnya. Yang di Meloi ya. Tapi itu untuk dalam kota ini lah Pak ya? Dalam kota, kalau provinsi mereka Sumatera Selatan biasanya kan. Tapi kalau yang kota ya untuk kota. Kalau yang kayak dinas koperasi kota dia khusus Sumatera, Palembang kan intinya.
Tapi intinya banyak kegiatannya di sini ya, bukan di luar. Banyak, iya. Misalnya kunjungan apa enggak? Enggak, kalau sementara ini belum. enggak Kalau ya. aku Kalau Cek Linyo maksudnya. ya. iya. Iya, dan kalau dari dinas koperasinya? Dinas koperasi banyak pelatihan juga ada, pernah beberapa kali diajak ya aku ikut ya pelatihannya. Sudah itu juga bantuan peralatan ada dari mereka kayak itu. Misalnya mesin jahit Mesin gitu ya? jahit, kalau kayak man kayak sesuai dengan kebutuhan kita, mereka kasih list kan, kita diajukan untuk minta bantuannya apa sesuai dengan bidang kita. Kalau misalnya masak mereka butuh apa kayak itu kan untuk kuliner. Kalau betulan aku jahit, kemarin aku ngajukan mesin yang memang dibutuhkan untuk ini yang komplit kayak itu kan. Dan kebetulan memang sudah dikasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya bisa Alhamdulillah. dikasih langsung gitu bantuannya ya. 2022 Terasa nian manfaatnya dah. manfaatnya terasa bantuannya. Ya dengan adanya binaan dari koperasi Iya, juga ya. heeh. Jadi selain dari bantuan itu mungkin ada usaha yang lain dari koperasi, misalnya terkait simpan pinjamnya tidak? Kalau itu sebenarnya Untuk ada anggota. dari kita Misalnya bisa yang kekurangan modal ya. bisa, cuman Bisa untuk ya? saat ini belum. Kalau aku untuk pribadi belum ngambil ke situ. Itu ada kalau aku Tapi dengar sih ada ada. programnya. Ada, dari kita kan di situ kan kita sudah ada perizinan segala macam usaha itu jelas kan. kan. Dari sana ada bantuan bisa kita ngajukan Tergantung katanya. dari anggotanya, kalau dia minat kebutuhannya. mengajukan bisa dibantu bisa, untuk modal ya. Iya, Iya, karena kalau dengar koperasi pasti mikirnya ke situ. modal. Ke modal ya. Iya benar Nian. Jadi dari modal dia bisa bantu, dari peralatan juga bisa didukung ya. Iya, dari sumber daya ininya kan apa untuk pengetahuannya juga pelatihan-pelatihan dikasih. Kayak seminar tadi ya. Seminar juga. Kalau dari perindustrian tuh programnya tuh rutin tiap bulan atau tertentu? Tidak tiap bulan Tidak sebenarnya. tiap bulan ya. Tapi selalu ada. Selalu ada Mungkin jadwal mereka ada anan dari mereka kan kayak di share di grup. yang nak melo ya. Ya, di list kayak siapa-siapa dan seleksi juga masih karena banyak biasa peminatnya kan. Kalau sudah itu mereka seleksi biasanya tergantung ya nasib juga balik-balik masuk. Iya, iya. Ada syarat kriteria ya. Iya, Dari usahanya itu iya, yang bisa benar. diajak ya. Sementara untuk event-event misalnya ada pagelaran atau gimana nih? Bazar biasanya. Bazar ya. Bazar suka ada. Lins juga aktif ya? Kalau bazar belum sampai saat Belum, ini. ya. Karena memang persiapannya kan kalau untuk bazar tidak bisa sedikit kan. Itu saat ini belum. Tapi kalau kegiatan lain? teman-teman dari komunitas biasanya sering itu rutin selalu ada untuk bazar entah di mall atau di mana di Kan rumah. rutin kan nggak? Sering nggak banyak, ada expo misalnya. Iya expo. Kayak Sriwijaya Expo ya. Untuk kawan-kawan yang di komunitas banyak yang ikut. Kalau Lin enggak ya? Belum karena persiapannya Butuh persiapannya persiapan ya. yang harus di ini banyak kan, tidak cuma Syarat-syaratnya potong dua juga, potong pakaian kan yang harus dipajang. Iya, iya. Yang nak ditampil gitu tidak dikit. makanya Harus itu. banyak pilihan juga ada ya. Oke. Dan sahabat budaya, kita masih nak terus ya sampai dengan pukul 11, jelang pukul 11 maksudnya kita ngobrol dengan Cek Linda Skarita untuk mengenal busana Zero Waste ini dan juga kiprahnya sebagai owner Lins Rumah Jahit yang diharapkan juga bisa jadi inspirasi untuk para ibu rumah tangga ya. Ya mungkin sekarang mungkin ngambil pilihan kayak Cek Linda tadi, resign dulu, bingung mau cari usahanya di mana gitu ya Cek ya. Jadi tidak harus mati gaya ujungnya. Iya, tidak langsung berhenti diem baik. Karena apalagi para ibu rumah tangga yang lah biasa kerja itu tidak pacak nak diem dia. Benar. Harus berkembang terus ya, bergerak dah. Oke. Untuk selanjutnya mungkin pernah melok lomba-lomba desain apa? Kalau desain belum. Kemarin waktu tahun 2021 pernah dari Dinas Perindustrian juga yang ngadoken IKM Sumsel Award itu kan. Melok yang pertama kemarin alhamdulillah harapan 2. Harapan 2 ya. Jadilah terbukti pula dah.
dengan persaingan itu kita bisa tampil Iya, Dak. lumayan, Dari berguyur. Lin Rumah Jahit ya. Oke, bisa jadi motivasi ke depannya Dak. Insya Allah. Untuk terus sukses lagi. Insya Allah. Oke, tadi kita baru jingok dua Dua. contoh busana zero waste-nya. Iya. Lanjut yang Masih berikutnya. ada 2 lagi. Ada Nah, dua ini lagi. kemeja. Kemeja putih. Jadi zero gitu. waste tuh bisa galo. Nak gamis, nak apa? Piyama, nak Gaun kebaya, bisa juga ya. gaun bisa. Tergantung. Nah, kalau ini kemeja. Kemejanya daya juga sih untuk anak muda sebenarnya. Oh, Banyak. Nah, Yang lagi tren sekarang ya modelnya panjang sebelah. panjang sebelah, panjang belakang, terus lebar, longgar. Ini semua dari potongan-potongan. Dari sisa potongan, bahan itu Iya. ketika dibuat pola ya. Kalau ini dari sisa kerung leher kita jadikan aplikasi. Kalau ini kantong, ini sisa potongan pinggir-pinggir kita sambung-sambung jadi gaya Jadi dia kantongnya. kantong ya. Padahal ini sambungan gak loh. Tapi tidak kelihatan kalau Jadi itu kayak, sisa ataupun percanya tadi ya. benar. Ujung tangan ini dijadikan pita kayak gini. Jadi kalau untuk anak-anak yang 30 remaja, muda, seneng baju-baju yang enggak. Bagus Tapi itu. kita juga sih Iya. masih masuk Mama ini. masih masuk ya. Masih bisa pakai jeans kan bawah masih masuk. Tergantung bahan lagi tadi balik-balik. Tergantung bahan, sudah itu selera juga ya. Iya, Tapi ini lebih condong ke remaja ya. remaja. Yang pasti ramah lingkungan itu. Ah, Yang kita ambil. Iya, yang Bahannya pun katun. jadi bukan sintetis, Bukan. katun, adem lah ya. Iya. Bahannya Zero waste umumnya memang bahan-bahan alam yang kita ambil benar-benar. menyatu dengan alam. Heeh. Ya, sesuai dengan ininya kan ramah lingkungan, menyatu dengan alam. Kemudian ada satu lagi. Satu lagi, siku lagi. siku Nah ini lagi. benar-benar segi empatnya tanpa potongan, cuma dijahit. Dan kakek bisa didaur ulang kalau kita sudah bosan dengan baju ini, model ini, kakek kita bisa rubah model. Oke. Nah ini benar-benar selembar bahan, segi empat. Nah ini dia. Itu bahannya Nian. Ini benar-benar segi empat kakek. Kita buat cek ini. Nah ini untuk depan dan belakang. Contohnya aja ya. Ini jadi tunik. Jadi bawahnya bisa pakai legging, pakai jeans, Ketika pakai dipotong kayak gitu jadi ya. agak miring dia. Jadi nyerong. Ah. Jiung pelembang nyerong. Tapi memang harus kalau yang pakai hijab harus pakai dalaman. Ya, Nah, manset itu ya. Mindset ya. Ini kakek kalau kita sudah bosan dengan model ini karena udah masalah selembar kain, cuman dijahit baik, teknik jahitnya baik yang kita pakai ini bisa dibongkar, kita buat model lain. Entah model. dijadikan kemeja atau apa. Tergantung dengan kita tuh lah. Kalau lah bosan dengan model tunik, kemeja baca. Meja. Iya. Jadi tinggal teknik Jahit, pemotongan Potong dan jahit. jahit. Kalau ini sama sekali benar-benar tidak kate dipotong segi empat. Tidak kate buangan, tidak buang kate bahannya Anda buangan ya. sama sekali cuma meratakan. Ini langsung nyambung gal. Ah, Jadi cak selendang. Oke. Ternyata begitu caranya, tekniknya sahabat budaya ya. Jangan tidak tahu. Tergantung dari niat tuh lah ujung-ujungnya. Kalau kita tidak ada nak membuangan, nak Iya. ini, nak nyago bumi kita, pacak galo, dak cak ya. Nak ambil andil nyelamat ke bumi lah. Pakailah zero waste. Minimal Sekalian lah. promosi caknya Iya. tuh. Marilah kita jaga bumi kita dari limbah dengan menggunakan Pakaian zero waste. busana Zero waste. Lah iklan itu namanya, Cek. Iya, iklan untuk lingkungan kita tuh lah ada ya. Iya. Oke. Nah, Cek, dalam perjalanan juga untuk Lins Rumah Jahit ini tentunya banyak nian tantangannya ya. Banyak. Pola itu kira-kira. Banyak kalau tantangannya. Ya, susah kalau nak ngomong ke nyoto. Mungkin sesama penjahit kali sudah tahu barangkali ya, Mbak pakaian yang pasti sih dari Masalah yang dihadapi dah ya, tahu. tahu pasti yang pasti tenaga kerja yang membantu kita, apalagi kalau padat sedang banyak. Pesanan Itu kadang-kadang ya Allah nak nangis, kadang kalau lagi dekat yang bantu. dikejar ini kan pelanggan kan Iya, dia waktu kan kita ndak diambek tapi cak mano rezeki. Kalau kata uang tuh kan Iya. diambek kita dak. Sementara untuk nyari yang tenaga tambahan tenaga ini tadi yang ada gitu, kendala ya. iya susah, ndak bisa instan lah yang bisa klop dengan kita. Kalaupun ada, yo kadang-kadang mereka juga ada kegiatan atau apa kan. Tapi rata-rata itu kalau didapat tenaga bantuan ini
lulusan SMK atau Kadang tidak juga. kadang tidak juga ya? Mereka Tidak- otodidak tidak kadang harus. dari kursus atau apa. Kursus biasa. Kadang-kadang kayak itu. Jadi tidak harus lulusan dari SMK yang ini ya. Banyak yang kursus pribadi itu ya. Pribadi. Yang penting dia bisa jahit. Bisa ya, jahit dia dan potong baju. bagus jahitan sesuai dengan yang kita ini kan. Kalau Cik Lin deh yang motongnya apa? Yo, sementara masih aku. Masih Cik Lin tuh lah yang Iya, megangnya masih dah ya. motong. Tidak, belum nyuruh anak buahnya. Belum. Iya. Oke. Kalau itu kadang-kadang agak repot kalau nyuruh. Ya, Jadi karena kalau kan- kita sudah polanya sudah kita bikin bisa mereka. Tapi kalau Karena untuk konsumen pola kan taunya dengan Cik Lin kan. lain. Kalau pola beda. sudah beda tangan sudah lain kayak itu kan. Lain tangan lain hasil pasti ya. Sama juga cak masakan kan. Lain Beda. tangan lain rasa. Biarpun resep sama kata wong kan. Jangan makan pempek kan? Nah, iya. Pempek sini, pempek situ lain kan? Lain. Banyak nih pempek nih Bener. Palembang namanya. Cuma Macam-macam. beda. Cek galau tapi rata-rata cek. Iya cek kalau. Oke, kalau untuk pemasaran cek mana nih cek busana zero waste ini? Sikap lagi pemasaran juga. Kan masyarakat pun belum begitu familiar kan? Belum, dengan ya belum banyak. busana zero waste. Mungkin dengar zero waste kata cek tadi kan sudah banyak yang tahu zero waste, tapi apa itu busana zero waste banyak yang belum tahu. Misalnya di mall-mall kan kita jalan belum ada. Belum tulisan khusus ada itu butik yang tulisannya zero waste. mengkhususkan Mengkhususkan ini ya. busana zero waste kate kan Belum, Nah, bisa jadi itu kayak inspirasi di Iya. situ kayak Nah, penasaran kendalanya di situ untuk pemasaran itu kita untuk promonya itu ya salah satunya mungkin cak inilah ya meloin ini atau pelatihan-pelatihan Ya, atau seminar saat itu kita ketemu uang kita kenal ke cak itu. Nah beguyur kalau kata orang Palembang tuh tapi sekarang sudah lumayan banyak yang sudah mengenal ya masyarakat ya. terutama yang apa pelaku fashion pelaku yang dunia jahit wong-wong terus penggemar fashion biasanya sudah mulai familiar, sudah mulai tahu oh zero waste, sudah mulai semangat mereka ini. Ada beberapa yang kayak itu. Sudah tahu ya. Iya. Iya beguyur juga Beguyur, Palembang. betul. Alhamdulillah. Kalau untuk progresnya ke depan ini Harapannya itu tadi, semakin banyak yang kenal dengan ini, semakin banyak yang pakai pakaian ini, pakaian zero waste ini. Jadi semakin banyak juga yang bantu melindungi bumi. Terutama itu. Kita sama-sama saling ini kan mencari pahala kata orang, menyelamat ke bumi. Yang kita bisa ya. Yang kita bisa sekecil apapun. Oke. Dan yalah sahabat budaya, kita sudah tahu ya banyak hal mengenai busana zero waste, busana masa depan ramah lingkungan dan minim limbah. Kalau untuk menghasilkan satu busana yang cantik itu Cek Lin ya tentunya harus punya seni kreativitas dewek ya, ujung seni art. Iya. Kalau Cek Lin tuh cak mana caranya? Baca berbagai resep. Cak mana ya? Tergantung dengan pesanan. Kadang-kadang Tergantung dengan pesanan konsumen juga ya. Konsumen kadang-kadang kalau mereka bawa bahan mereka ngajukan modal juga kan. Kalau itu kita tidak baca ngotak-ngatik kalau yang kayak itu. Tapi kalau untuk yang kalau istilah aku tuh proyek idealis ya. Iya. Nah itu sekendak aku baca. Inspirasinya Iya, gitu deh, pengen buat cak mana? Oh ini pengen cak ini dicak ini kan misalnya. Terus kalau misalnya dari perca-perca juga, oh ini harus disatukan dengan yang cak ini digabungkan dengan ini. Kadang-kadang mendadak juga sih, kadang-kadang idenya keluar. Tiba-tiba ada. Begitu nyingok bahan, oh iya bagus sih cak ini kan mulai dikumpulkan langsung digawe ke biasanya. Kalau sekarang kalau Cek Lin nyingok dewek selera masyarakat untuk fashion nih untuk emak-emaknya, cak mana misalnya banyak yang seneng tunik atau lebih ke mana? Kalau Karena untuk berhijab kan iya hari-hari sih biasanya yang simpel-simpel kalau mak-mak kalau yang sering aku kecuali kalau remaja lain ya. Kita untuk yang ibu-ibu muda biasanya ya mereka celana atau baju-baju yang agak tunik ya, baju kemeja. Tunik juga ada macam-macam ya. Iya, Cek, ya? ada. Ada panjangnya beda, Sampai sini. namanya lah lain pula. Ada yang 7/8, ada sampai betis, ada yang sampai lutut baik. Tergantung selera lagi kalau kata aku. Tapi umumnya sih mereka banyak yang simpel kalau untuk hari-hari. Kalau untuk remaja gampang nyari kreasinya dah ya. Karena pantas tuh lah nyingonya. Iya, apalagi kalau yang ceria kan remajanya dia nak pakai rame pun enggak masalah. Oke. Ya kalau Cak Lin teh menghadapi konsumen ya. Ini ada suka dan dukanya dah apa misalnya. Ada kan yang Iya. cerewet, ada yang nurut, ada yang banyak kendak. Iya, kalau yang cepet. ada sih yang ketemu. Kadang cuman
panjang baju tuh beda setengah senti. Hmm. Minta pendek ke setengah senti. Diribetinya deh. Iya, pokoknya ini setengah senti bae buang kadang-kadang kan. Pendeknya dikit setengah senti. Kalau kita enggak ngaruh setengah senti. Ada pulau. Paling tinggal penjahitnya bae ngakal-ngakalin kadang. Besok Bu ya, katakannya. Tinggal kita setrika ulang, enggak kita potong. Bu sudah Bisa ini. diakalin ini. Bisa. Dia pakai tetap kan, enggak ngaruh masalah kalau setengah senti. Itu pernah kejadian sekali. Ada juga yang mudah. Minta buang setengah senti. Tanggung nian. Enggak, ya istilahnya enggak ngaruh lah setengah senti itu. Enggak bakal teijat Tapi memang tipe orang yang kayak gitu ya. Ada yang kayak itu, macam-macam sih. Tapi ada juga banyak juga yang tidak banyak tingkah, nerimo. Jadi harus sabar juga dah ya. Ngadepi konsumennya. Bener. Nah, tapi tadi dari contoh tadi rata-rata baju cewek ya Bu ya. Itu ya Cek. Nah untuk yang bapak-bapaknya ada juga. Kalau bapak-bapaknya umumnya sih kemeja ya. Jadi Kalau trimo juga kita bikinin, tapi untuk saat ini kalau kemeja tidak begitu aku fokusin tidak gitu. terlalu ya. Umumnya untuk ibu-ibu. Umumnya untuk ibu-ibu sama remaja cewek. Karena kalau ya. untuk ngukur lanang kan ukur badan laki-laki tuh beda, bukan susah, cuman agak risih lah kalau ini, kecuali kalau keluarga dewek. Terus gitu. kalau bapak-bapak tuh kan tidak perlu banyak model ya. Iya kemeja rata-rata. Dan mereka punya kalau misalnya minta jahitin bawa contoh baju. Kita ngukur baju jadi biasanya. Jadi tidak ada ini. Terima juga bisa juga, cuman baju jadi yang kita ambil ukuran patokannya. Oke, tadi untuk pemasaran tadi lumayan ya. Lumayan susah. Dengan persaingan yang ada Banyak ya. persaingan yang ada. Sudah itu juga Oke. belum banyak yang tahu untuk ini. Nak memperkenalnya ini dulu ya Dak ya. Kadang-kadang yang dibanding-banding jadi kok tantangan. itu kok cek itu ini cantik ini ceknya ya yang pola-pola konvensional cek itu kan kok cantik ini banyak ininya banyak itunya ya disitulah memang. Sementara kalau dari segi harganya gimana nih untuk busana zero waste ini? Harga relatif sebenarnya Relatif, diomongin mahal enggak sebenarnya tergantung itu balik ke bahan bakunya ya. Kalau memang bahan dasarnya bahan untuk ininya bagus yang memang mahal nggak bisa kita jual murah. Tapi kalau untuk yang untuk hari-hari kayak misalnya katun, batik Bali kayak itu batik-batik yang biasa standar bisa. Kadang di bawah yang pakaian-pakaian konvensional juga bisa kita iniin. Oke. Baik, kita ada di sesi terakhir ini obrolan kita Cek Linda ya. Seneng nih jadi tahu aku yang mana nih namanya busana zero waste. Juga diharapkan ini jadi pencerahan juga ya untuk pendengar kita. Semoga makin banyak lebih yang mengenal. memasyarakat ya busana zero waste ini. Jangan mikir ke penampilan baik tapi tidak mikir ke bumi. Nggak mikir kayak buatnya ngerasa. Iya, jadi turut membantu ya sebagai benar. sumbangsi kita. Nah, harapan Cek Lin apa nih sebelum kita berpisah untuk dialog kita siang hari ini terkait dengan UMKM ini juga dari Rumah Jahit Lin sendiri pengennya Cek Mano sudah tuh harapannya kepada pemerintah juga dengan pelaku UMKM ini ke depannya pengennya Cek Mano aja itu. Kalau untuk Rumah Jahit Dewek ya harapannya semoga semakin maju berkembang, semakin banyak pelanggan dan semakin banyak yang mengenal produk ini zero waste ini. Terus kalau untuk ke kedinasan selama ini sudah lumayan aku ngerasanya sudah cukup banyak bantuan dari mereka. Cuman untuk mungkin pelatihan kali. Karena kan kalau untuk UMKM itu kan bukan cuman untuk gaweannya baik tapi perizinan sudah itu untuk yang misalnya pembukuan atau apa itu kan kita juga perlu kadang-kadang kayak kita nih kan duit usaha sama duit pribadi bercampur kadang jadi ketika kita membuka usaha ini jadi kita ada ilmunya ya iya Cek, ya. tidak cuman kadang-kadang uang pribadi sama uang ini tercampur gitu kan karena memang pembukaan belum ini kadang-kadang di situ pembukaan sudah itu pelatihan keterampilan juga mungkin agak lebih diin lagi, lebih digalakkan lagi, lebih agak lebih banyak lagi. Ya kalau untuk yang lain-lain perizinan sudah lancar sekarang dari kedinasan, sudah sangat mudah gitu. Kalau untuk perizinan dipermudah, tinggal dibantu, untuk pelatihan mungkin lebih diperbanyak lagi, terutama untuk menjalankan usaha ini mengenai pembukuan pemasarannya juga dipermudah juga. Iya. Kalau pengaruh dari
media sosial ini terasa tidak di Lins Rumah Jahit ini dengan Lumayan adanya sih ya kalau misalnya IG atau lumayan kalau misalnya kita posting otomatis ada beberapa yang nyingok kan. Ah, Kalau ada tidak kita yang posting mereka tidak naksir tahu ya. kan naksir dari situ bisa kadang-kadang. ngembang lagi ya, nambah banyak pelanggannya dah. Iya, ngenal ke kuwong. Oke. Ya kalau kita tuh lah kenalkannya dah, tidak tahu promosinya. Oke lah, mudah-mudahan dialog kita siang ini tentunya baca ngejuk ke pencerahan untuk masyarakat kita Amin, ya, insya Allah, mengenai keberadaan dari Busana Zero Waste ini, busana masa depan ramah lingkungan dan minim limbah. Terima kasih Cek Linda Kasih sudah juga, hadir Cek. ya. Iya. Dan sahabat budaya yang selalu setia di Perompat ya, walaupun tidak melok langsung dialog kita, insya Allah yang disampaikan ini pacak bermanfaat dan bisa Mudah-mudahan. jadi inspirasi juga Iya. untuk pelaku usaha yang lain ya. Mudah-mudahan. Karena acara dialog kita nih setiap hari UMKM nih ya. Jadi bisa nambah semangat untuk pelakunya dak, Iya. pelaku usahanya ya. Insya Allah. Oke, Cek Linda mau kasih untuk informasinya dan sahabat budaya sampai di sini dialog UMKM kita dengan topik yaitu busana zero waste, busana masa depan ramah lingkungan dan minim limbah dengan narasumber kita ada Cek Linda Skarita, owner Lins Rumah Jahit, dan tetap di sini sahabat budaya di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.